Halo teman-teman semua, selamat malam. Oke, ya malam ini kita akan sama-sama live lagi, Puzzle of Life sama segeng dengan platform GoPlay. Tentunya hari ini gue nggak sendiri, gue bareng Bang Saud. Biasa sebutnya Bang Saud ya Bang ya? Iya, boleh, boleh, boleh. Yang Oke, penting jangan digabungin ya. Kalau digabungin jadi bangsat gitu kan repot. sensor Bang. Bangsa. Nah, udah Bang gitu. Saud. Ya, nggak Eh, digabung ya. Oke. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang baru join hari ini di live GoPlay dari Puzzle of Life, teman-teman, mungkin perkenalan diri dulu ya. Gue Natalia, dan jadi host. Dan biasanya memang gue yang bawain konten. Tapi hari ini gue nggak sendiri, tadi gue udah sampein ada Bang Saud. Nanti gue akan minta Bang Saud juga memperkenalkan diri. Tapi hmm. sebelum lebih jauh, mungkin gue juga akan memperkenalkan Puzzle of Life itu apa sih, gitu ya. Puzzle of Life itu tempat atau komunitas yang bergerak di bidang training, counseling, dan mentoring. Dan juga kita juga ada coaching di divisi Puzzle Life Coach. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi, mau cerita-cerita, mau sharing atau berbagi pengalaman, teman-teman boleh banget hubungin kita di puzzleoflife.id. Nanti tim GoPlay akan memberikan ya link untuk follow langsung Instagram kita di puzzleoflife.id. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita akan ngobrolin fenomena yang hot, Cela. Nah, jadi kalau teman-teman lihat brosur, judulnya itu fenomena Fashion Week ya di Citayam Fashion Week ya. Iya. Jadi nanti kita akan ngobrol nih sama Bang Saud ya mengenai hal ini dari sisi apa sih yang dilihat dari Bang Saud dan juga kita akan sedikit ngulik secara psikologi atau secara sosialnya itu seperti apa sih ya. Jadi buat teman-teman nih yang udah ke Sudirman, SCPD dan menengok-nengok, bahkan mungkin teman-teman ada yang coba fashion show juga di sana ya. Nah, kita udah sefrekuensi nih, kita bisa ngobrol-ngobrol soal hal ini. Gitu ya Bang ya? Oke, Ya, betul. kita nggak usah lama-lama lagi, karena waktu kita cuma 30 menit Bang. Jadi kita Oke. gunakan waktu ini dengan maksimal. Dan teman-teman bisa juga sekarang share link live hari ini yang sekarang nih ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu gitu ya. Bang, mungkin Bang Saud kenalin diri dulu nih. Siapa nih Bang Saud nih buat kita semua supaya kita tahu ya. Kan nggak kenal nggak sayang gitu ya. Silakan Bang. Ya, nama gue Sauta Sidungan Purba dan gue seorang suami dari satu istri. Wow, sudah beristri. Sudah dong. Dan kebetulan memang gue suka banget sama yang namanya dunia apa ya dengan persoalan-persoalan sosial gitu ya yang ada kaitannya dengan anak muda dan gue boleh dibilang adalah orang yang suka mengamati. Ya, jadi Hmm, intinya tuh gue orang yang suka pengamat nih. mengamati. Iya, pengamat. Apa yang terjadi di generasi muda gitu ya, khususnya masyarakat urban ya, generasi muda Hmm, urban dan suburban. urban. Jadi gue ngelihat fenomena seperti apa, lalu kemudian gue menarik kayak semacam perspektif yang lain, angle yang lain dari fenomena tersebut. Nah, jadi itu gue kayak dan gue bisa menuliskan itu Hmm. ya tentu pakai nama apa ya nama ghostwriter lah jadi kayak nama sorry bukan ghostwriter tapi kayak pakai nama bukan nama sesungguhnya tapi gue bikin tulisan di beberapa platform gitu. Wow, jago nulis ya kan? Pengamat pula. Keren, keren, keren. Tapi teman-teman bener loh, kalau lihat tulisannya Bang Saud ya, itu benar-benar apa ya, berbeda ya, unik. Terus juga Hmm. kadang-kadang agak-agak apa ya, sedikit Nakal. memberontak ya, ada nakal ya. Nanti kalau teman-teman mau nanya boleh ya di DM aja Instagram karena kayaknya kalau kita ngulik satu-satu kan waktunya nggak cukup ya Bang ya.
Betul betul apa betul. yang Bang Saud nulis. Nah, Bang, langsung aja nih, kalau menurut Bang Saud nih ya, kalau dilihat dari perspektifnya Bang Saud, tadi kan Bang Saud bilang, gue suka ngulik-ngulik atau kasih angle perspektif yang lain. Wede. Nah, kalau soal Nah, Citayam Fashion Week ini, menurut Bang Saud sendiri, gimana sih tanggapan iya. Bang Saud? Eh, Jujur ini menarik ya Citayam Fashion Week ya, komunitas anak-anak muda ini Hmm. yang sekarang pada ngumpul rata-rata di sekitaran stasiun Sudirman ya. Hmm. Nah, sebenarnya gini, ini fenomena ini sebenarnya 2-3 bulan yang lalu gue udah amati gitu. Kok Hmm. makin banyak ya anak-anak yang gue tahu ini sebenarnya bukan berasal dari daerah situ gitu, tetapi ini kayaknya anak yang berasal dari luaran Jakarta atau pinggiran Jakarta. Nah, jadi waktu itu 2-3 bulan yang lalu gue kalau nggak salah itu gue pernah ngobrol sama mereka dan itu malam ya, posisinya malam, sekitar jam 7-an. Jadi waktu itu ketika gue mau jemput istri gue dan istri gue lagi lembur, jadi akhirnya gue ngobrol sama beberapa mereka dan kok mereka makin rame gitu, foto-foto apa bergaya segala macem. Nah, yang gue tangkep adalah begini, waktu hasil interview gue lah, dan gue memberikan sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya komunitas Citayam Fashion Week ini sebenarnya anak-anak yang tadinya itu mereka ada di daerah Kota Tua. Kota tua. Nah, Oke. jadi mereka ini adalah anak-anak yang berasal dari pinggiran Jakarta dan wilayah Jakarta yang memang notabene dari kalangan kelas CD ya. CD itu kalangan menengah ke bawah. Nah, jadi mereka adalah anak-anak dari kelas CD dan mereka tadinya itu nongkrong itu di Kota Tua. Oke. Jadi mereka itu nongkrong di Kota Tua dan banyak di antara mereka itu adalah anak-anak yang tinggal di jalan, anak-anak yang cari makan di jalan dan juga anak-anak jalanan. Jadi ada perbedaan ya, anak yang tinggal di jalan, anak jalanan, dan anak yang cari makan di jalan. Nah, tapi kesamaan dari semua itu adalah mereka tuh sama-sama mencoba mencari apa ya, mencari rezeki, mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara lewat jalanan. Jadi mereka itu ada irisan yang sama dari 3 golongan ini adalah mereka sama-sama mencari uang, mencari nafkah, mencari makan itu di jalan. Nah, home base mereka ngumpul biasanya itu adalah di Kota Tua. Jadi waktu itu Kota Tua itu kan kalau kalian lihat itu ada manusia silver, Ya. ada banyak betul anak-anak pang apa segala macam. Nah, dan di Kota Tua itu kan boleh dibilang jadi melting point dari beberapa teman-teman yang dari daerah Bogor, daerah Citayam, daerah Bojonggede, yang mereka mau datang ke Jakarta karena pas banget itu ada stasiun ya. Betul, aksesnya murah karena cuma naik kereta sekali lalu mereka nyampe dan tinggal jalan dari stasiun ke Kota Tua gitu. Nah, itulah titik poin atau melting point mereka. Komunitas ini muncul dan mereka mulai bergeser ke wilayah Sudirman itu. Sejauh yang gue amati adalah karena pada waktu itu mereka itu tergusur. Jadi space mereka waktu di Kota Tua itu agak tergusur karena kalau nggak salah itu ada revitalisasi, ada pembangunan, ada beberapa proyek-proyek yang dilakukan di Kota Tua. Nah, mereka tuh mulai mencari itu pas kalau kata mereka sih sebelum pandemi ya. Mereka itu mulai ini komunitas Citayam Fashion Week yang ada di Sudirman yang awal-awal ya, bukan yang sekarang. Sekarang ini udah banyak yang dompleng lah, nggak original. Tapi yang asli itu adalah mereka yang tadinya itu melting point-nya ada di stasiun kota, tapi karena ada pembangunan mereka kemudian bergeser. Nah, kenapa mereka bergeser? Karena pada waktu itu kemungkinan untuk mencari uang, kemungkinan untuk mencari makan, kemungkinan untuk ngamen apa segala macam itu nggak ada lagi karena nggak ada orang yang bisa mengakses Kota Tua karena ada pembangunan apa segala macam. Nah, mereka mulai mencari area lain. Nah, inilah uniknya sebelum pandemi 2020 ya, sebelum pandemi 2020 waktu itu tuh ada yang namanya tuh kayak acara Jacklot, kayak acara kayak semacam festival pakaian produk lokal. Nah, dan itu biasanya diadakan di daerah Jakarta Selatan karena kita tahu kan Jakarta Selatan ini merupakan distrik yang boleh dibilang menjadi pusat industri kreatif ya. Sampai sekarang pun banyak mempengaruhi lah pusat industri kreatif yang berkaitan dengan gaya hidup lifestyle. Jadi waktu itu tuh para pelaku industri kreatif di bidang fashion itu
bikin acara kayak festival baju, festival pakaian, dan itu rata-rata wilayahnya itu di daerah Jakarta Selatan. Dan paling sering itu adalah di daerah Senayan. Nah, karena ada keramaian-keramaian di situ dan orang-orang yang ada di wilayah, orang-orang yang dari wilayah Bogor, Citayam, Bojonggede, Depok, mereka itu naik kereta kan, dan mereka mendengar soal adanya acara yang mengumpulkan massa begitu banyak. Nah, mereka tuh datang ke situ. Sekaligus mereka mau coba belanja. Nah, komunitas yang tadinya ada di Kota Tua ini, mereka melihat kesempatan, opportunity. Di sana gue bisa ngamen, bisa cari duit, bisa bikin sesuatu yang mereka lakukan waktu di Kota Tua untuk mencari uang. Dan mereka akhirnya lakukan itu di wilayah Jakarta Selatan, di wilayah Senayan, kalau ada acara-acara seperti itu. Nah, kenapa akhirnya di Sudirman? Karena gini, dari Sudirman ke arah Senayan itu biasanya mereka naik busway. Agak bertambah sedikit biaya, tapi tetap murah. Jadi anak-anak yang dari pinggiran Jakarta pun mereka bisa mengakses ke wilayah Senayan itu dengan turun di stasiun Sudirman, nyambung ke arah Senayan dengan menggunakan busway. Nah, lalu mereka ke acara festival pakaian itu. Nah, anak-anak yang ada di anak-anak komunitas yang tadinya di Kota Tua itu pun melakukan hal yang sama. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika mereka kemudian selesai itu acara, lalu mereka mulai bubaran, dan ketika bubaran itulah mereka ketemu di ada melting point-nya yaitu stasiun Sudirman. Jadi yang mau ke Bogor, mau ke apa itu paling gampang lewat stasiun Sudirman. Disitulah titik kumpul mereka akhirnya. Nah, lama-kelamaan mereka ngumpul, dan ingat ya, stasiun Sudirman itu kan dekat pinggiran kali juga. Mau ke arah Tanah Abang apa segala macam itu tuh pokoknya banyak space daerah-daerah yang membuat mereka tuh bisa nongkrong nyaman tanpa perlu takut diusir oleh Satpol PP. Nah, jadi mereka itu bisa nongkrong, bisa nginep, ya, bisa melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan ketika di Kota Tua gitu. Nah, ada kebebasan yang dia dapat sama, dan itulah akhirnya membuat mereka itu jadikan Sudirman, sekitaran stasiun Sudirman itu sebagai home base-nya. Itulah titik awalnya kemudian kenapa mereka muncul. Nah, lalu kenapa dihubungkan dengan fashion? Karena gini, mereka tuh udah berpakaian sama seperti di Kota Tua. Emang lifestyle mereka gitu. Cuman di Kota Tua, karena masyarakatnya itu hampir sama dengan mereka, culture-nya hampir sama, tingkat ekonominya hampir sama, gaya berpakaian mirip-mirip. Jadi itu bukan satu hal yang aneh. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika mereka bergaya seperti itu dan masuk wilayah distrik selatan, di daerah Sudirman, daerah perkantoran, yang notabene itu 180 derajat berbeda gaya fashionnya dengan kelompok atau komunitas yang kita yang Fashion Week ini. Nah, disitulah kemudian mereka mendapatkan atensi, menjadi pusat perhatian, dan mereka dengan gaya selengean, dengan gaya cuek, ya memang mereka bodoh amat gitu, dan buat mereka atensi ya wajar gitu. Mereka udah terbiasa untuk disinisin, ya mereka udah biasa untuk disarkasin, mereka udah biasa untuk dipandang sebelah mata. Jadi mereka cuek aja gitu. Tetapi buat orang-orang di sekitar ini jadi hal yang unik gitu. Ini ada tiba-tiba kok ada masyarakat, ada komunitas yang kemudian atau kumpulan orang yang tiba-tiba muncul dan punya gaya, punya lifestyle yang berbeda dengan mayoritas komunitas yang ada di wilayah Sudirman, baik mayoritas perkantoran, komunitas anak-anak Jaksel, apa segala macam, itu berbeda banget, dan ini membuat hal yang unik, dan disitulah mulai terjadi viral, ya. Jadi kan sesuatu viral itu kan ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan pada umumnya, dan itu dapat atensi, dapat perhatian, lalu dieksplor terus, dibahas terus, dan lama-lama akhirnya jadi viral, dan itu kan yang terjadi sampai akhirnya Citayam Fashion Week itu terciptalah istilah itu. Nah, istilah Citayam Fashion Week itu sendiri kan tercipta itu merupakan satiran kan, sindiran buat komunitas ini gitu. Komunitas yang ada di Sudirman, dekat stasiun Sudirman itu tuh sindiran gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan sosial. Nah, apa yang terjadi sebenarnya yang gue lihat, ini bukan soal fashion. Bentar, Bang. Ada banyak nih, Bang. Ini gue rangkum dulu ya. Berarti orang-orang ini
nggak langsung ada di sana, tapi memang dulunya emang udah ada tempat nongkrongnya sendiri di daerah kota. Betul. Dan mereka Betul. Kota tua. bergeser karena memang ada apa ya, keterbatasan ruang di kota tua sekarang kan. Memang kalau sekarang kota tua jalannya banyak ditutup ya. Mereka memang lagi revitalisasi, mau buat MRT dan lain sebagainya, jadi mereka pindah gitu kan. Dan justru karena keunikannya mereka itu yang jadi pusat perhatian buat orang-orang yang ada di Sudirman. Karena kan ya kita tahu lah ya, Sudirman kan pusat kota, ya kan, gedung-gedung, orang kantoran, terus anak-anak Jaksel, ya kan, beda gitu. Jadi ya memang itu ada apa ya, pergeseran gitu ya, komunitas ini ke sana. Nah, bentar Bang, gue mau apa menyambut atau juga say hello nih sama teman-teman yang ada di live kita. Ada beberapa nih ya, ada Christine, hai Himawari, dikasih stiker kita Bang, stiker matahari ya. Kita terima ya Bang. Terus aku pas lewat ramai banget tadi, mungkin waktu kita ngomongin soal Sudirman, Citayam dan sebagainya ya. Terus ada dari Kak Vino, good night kakak-kakak. Ya, good night Kak Vino. Sumpah seru banget, ada yang komen juga ya. Oke, keren. Itu deket sama GI, jadi kayak jomplang banget gak sih gayanya? Betul banget ya, Kak Christine. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mungkin mau kasih pendapat atau sharing, itu boleh banget ya di chat. Teman-teman bisa kasih stiker, bisa chatting, bisa diskusi. Yang penting kita tetap ikutin aturan yang udah dikasih tahu. Oke? Jadi kita lanjut nih Bang. Tadi Bang Sal sempat bilang, ya tapi kalau dilihat dari Fashion Week ini ternyata itu baru fenomena gitu ya. Nah, boleh dilanjutin nih Bang. Apa yang dimaksud fenomena yang Bang Sal lihat? Nah, jadi kan gini, kalau gue boleh koreksi ya dengan sejarah ya, dengan histori ya. Dulu di Inggris itu juga ada, ketika ada satu komunitas atau satu golongan, itu golongan pekerja. Lalu kemudian mereka itu berpakaian, mereka melakukan semacam pemberontakan dengan cara berpakaian yang berbeda. Jadi mereka memberikan identitas lewat pakaian mereka, bahwa gue ini orang pekerja apa segala macam. Dan mereka itu berbeda dengan kelompok atau kaum borjuis atau kaum tuan tanah pada waktu itu, atau bukan tuan tanah tapi orang kaya gitu ya, orang-orang yang berada, yang pemilik kapital. Nah, itulah muncul istilah skinhead, lalu kemudian anak-anak punk apa segala macam. Nah, itu memang jadi passion itu. Jadi dibalik lifestyle, dibalik gaya hidup, dibalik cara berpakaian orang, dibalik cara berfashion orang itu ya, itu sebenarnya ada fenomena yang lain, yaitu fenomena psikologi, fenomena kepribadian dia apa segala macam. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimunculkan oleh komunitas Citayam Fashion Week ini sebenarnya realita gambaran daripada generasi muda di Indonesia gitu. Ini loh wajah generasi muda. Cuman yang menjadi perbedaan adalah kan karena mereka ini ada dari golongan CD, jadi nggak ada keluarga mereka itu bukan dari golongan yang berada. Jadi mereka nganggap gini, golongan mereka yang nggak ada, keluarga mereka tuh kayak nggak ada yang perlu istilah itu nggak ada nilai harga diri yang perlu dipertahankan, sehingga anaknya harus jaga sikap, attitude. Nah, jadi mereka lost aja gitu. Iya. Nah, mereka lost aja mereka, bablas aja. Nah, sebenarnya gambaran juga buat kenapa ya kalau sekarang kita lihat ada isu mental health di Jaks, apa istilahnya persoalan-persoalan yang banyak dilekatkan sama anak Jaksel apa segala macam. Itu sebenarnya bukan idiom dengan anak Jaksel aja gitu, isu mental health apa segala macam. Tapi itu merupakan gambaran bagaimana generasi sekarang mereka itu tuh punya banyak problem. Problem masalah pribadi, problem psikologis mereka apa segala macam. Cuman outputnya aja yang berbeda. Kalau galangan yang berada, kayak contohnya anak-anak yang di Jaksel itu kan, karena orang tua mereka itu orang tua yang bekerja, orang tua yang punya usaha, bisnis, ya kelompoknya kebanyakan rata-rata dari kelompok AB. Jadi mereka melakukan hal yang sama sebenarnya dengan kelompok Citayam ini, ya Citayam Fashion Week ini sama sebenarnya yang mereka lakukan. Cuman bedanya adalah mereka bukan di ruang terbuka, ruang publik, seperti yang dilakukan oleh kelompok Citayam Fashion Week. Tapi mereka lakukannya di ruang private, ruang tertutup. Mereka lakukannya di klub-klub yang ketika orang masuk ke klub itu mereka harus bayar. Nah, di klub itu mereka bisa ekspresikan hal yang sama, yang mereka tuh bisa berubah 180 derajat waktu mereka berangkat kantor, mereka pakai baju kayak orang kantor, normal segala macam. Tapi ketika di klub
itu mereka bisa lakukan ekspor yang seperti yang dilakukan oleh kelompok Citayam Fashion Week itu sama sebenarnya. Jadi ini persoalan sama, cuman ruangnya aja, pelampiasan atau outputnya aja yang berbeda, wadahnya yang berbeda. Kalau mereka karena kelompoknya itu rata-rata dari keluarga CD, ya mereka loss aja, nggak ada yang perlu dipertahankan. Harga diri, nama baik keluarga itu ya nothing tulus lah, mereka bikin aja. Tapi kalau kelompok yang AB, ketika mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh komunitas di Citayam ini, ya mereka nggak bisa. Ada nama baik keluarga, ada bisnis keluarga, ada nama baik orang tua, ada pangkat apa yang harus dijaga. Makanya mereka lakukan di ruang publik. Di ruang tertutup, di space yang tertutup, space yang private, ya. Mereka bikin party-party yang sama atau komunitas ngumpul yang sama seperti yang dilakukan oleh Citayam Fashion Week, tapi totally tertutup, circle tertutup, karena mereka harus menjaga privasi, menjaga nama baik keluarga. Jadi intinya ini, persoalan pertama ya, itu adalah persoalan psikologi. Nah, ini yang harus dijawab sama Natali. Karena Natali kan spesialisnya kan psikologi nih, spesialisnya masalah konseling anak muda. Masih belajar. Ini yang gue mau tanya sebenarnya, Nat. Iya. Itu biasanya kalau anak-anak usia remaja itu tuh biasanya ya, itu pertumbuhan itu seperti proses perkembangan itu seperti apa sih? Lu bisa jelasin nggak supaya kita punya pemahaman gitu? Betul ya. Setuju ya sama Bang Saud ya. Ternyata dua grup ini, dua tongkrongan ini nih ya, anak-anak gue baru tahu istilahnya CD, Bang. CD yang dalam otak gue beda, Bang. Gokil. Kalau di media pakai istilah itu gitu. Terus? Ya, golongan yang nongkrongan CD sama yang AB tadi ya. Ternyata memang mereka tuh punya kebutuhannya sebenarnya sama ya. Kita setiap orang pasti punya kebutuhannya sama gitu. Cuman ya karena ada perbedaan dari beban moral, beban keluarga, beban yang lain-lain, jadinya caranya jadi dikemasnya beda gitu. Karena ya menurut gua apa yang udah gue baca ya tentunya, yang gue pelajari, bahwa setiap kita udah pasti kebutuhannya itu sama. Kita kebutuhan pengen dicintai, kebutuhan pengen punya rasa aman ya kan, pengen diakui, itu kan setiap orang pasti pengen gitu, punya gitu kan. Dan memang masa-masa tahapan perkembangan buat remaja ya di usia 12 sampai 20 tahun ya kalau lihat teori, itu ada tahapan namanya identity ya versus role confusion. Nah, identity ini ya jelas banget ya. Masa-masa remaja itu kan kita cari jati diri kan. Cari identitas diri. Masa-masanya kita kayak cari siapa sih gue mau ngapain sih di dunia ini. Terus kayak gue mesti apa gitu, kerjain apa gitu kan. Dan ini masa-masa emas gitu sebenarnya buat anak-anak tahapan remaja untuk cari tahu siapa diri dia. Dan mau jadi apa gitu kan. Nah, problemnya kan memang kalau memang nggak ada kalau ruang sebenarnya kalau dilihat dari Fashion Week ini atau anak-anak Jaksel sebenarnya ada ruang untuk ekspresiin diri dia gitu kan, untuk kasih tahu nih siapa gue gitu. Tapi terkadang ada faktor-faktor lain ya yang bisa menghambat seseorang tuh benar-benar kayak nggak bisa ketemu gitu loh identitas dia gitu, identitas dirinya. Contohnya misalnya mungkin kayak ada masalah keluarga gitu kan. Nah ini kan kita nggak bisa pungkiri gitu ya, karena kita kan lahir di satu kelompok terkecil tuh di keluarga kan. Kalau di keluarga aja kita nggak bisa dapetin hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa bantu kita lah ya untuk cari tahu kelebihan kita apa, kemampuan kita apa, skill yang bisa kita kembangin apa, ya itu jadinya kita mungkin jadi pribadi yang bingung gitu loh. Kita bingung mau ngapain, kita bingung perlu sekolah apa enggak gitu kan. Ya lari mungkin ke hal-hal yang tadi ya, pelariannya bisa macam-macam gitu kan. Bisa kenakalan remaja yang kita tahu misalnya kayak gitu, atau ya hal-hal yang merugikan sebenarnya, tanda kutip merugikan diri sendiri gitu. Nah jadi ya yang gue lihat sih memang masa-masa anak-anak Fashion Week ini ya, Citayam, Jaksel, memang masa-masanya cari identitas gitu Bang. Jadi kalau ikut-ikutan fashion show ini oke gak? Ya menurut gue sih gak ada yang salah ya, karena kan kita mengeksplor ya diri kita, terus mau nunjukin gitu kan, kita itu
beda dan lain sebagainya. Cuman problemnya adalah kita ikut ini memang benar-benar mau explore diri kita untuk cari tahu nih kelebihan gue di sini gak sih gitu ya, gue bisa gak sih misalnya terlibat jadi artis entertain gitu kan, kalau ini kan udah kayak gitu kan, atau jangan-jangan kita cuma ikut-ikutan. Nah kalau ikut-ikutan kan kita jadi nggak kuat gitu kan. Betul. Kalau Bang Saud sendiri nih ngelihat fenomena gitu ya, terus kayak tadi kan ya kita perlu tahu nih waktu kita masih muda kita perlu cari tahu identitas kita. Nah sebagai remaja itu kadang-kadang kan ada ya dari mereka ikut-ikutan tren gitu kan, ikut-ikutan apa kata orang, terus kayak ya macam-macam lah ya. Kalau Bang Saud sendiri ngelihatnya gimana nih dari sisi sosial atau mungkin dari pengamatan atau bahkan mungkin dari ngobrol-ngobrol gitu ya sama mereka? Iya, memang kalau untuk generasi remaja ya, usia 12-an sampai 20 mungkin ya, kalau tadi pakai istilahnya Natali gitu, memang paling gampang, percaya nggak kalau di media itu ya, yang paling mempengaruhi sesuatu menjadi viral itu adalah yang pertama itu kaum wanita, ibu-ibu. Oke, ya. Jadi hasil survei itu kebanyakan ya, kenapa sesuatu viral di media sosial itu karena ibu-ibu. Makanya kalau kita lihat ibu-ibu, the power of emak-emak gitu kan. Emak-emak. Nah, jadi ya itu. Dan yang kedua adalah ya generasi anak muda ini. Jadi mereka tuh generasi yang boleh dibilang itu kadang-kadang tanpa pikir panjang langsung share. Jadi potensi ngikutin itu langsung share apa segala macam. Nah, kenapa sih mereka gampang banget ikut tren apa segala macam? Karena begini. Yang tadi Natalia bilang kan anak-anak muda itu kan kadang pengen dapat rasa aman kan. Pengen banget rasanya diakui apa segala macam. Nah, kadang-kadang mereka itu berpikirnya resikonya itu resiko dari apa yang dia mau lakukan itu di belakang aja. Yang penting sekarang gue ngikutin tren dulu supaya dapat confession, dapat pengakuan. Jadi gue kayak dapat pengakuan sebagai orang yang boleh dibilang itu paling hype, paling connect dengan apa yang lagi sekarang lebih ini. Makanya itu nggak heran banyak anak muda ya, anak-anak remaja itu pacaran bukan karena dia pengen pacaran. Oh ya. Pacaran karena pengen diakui bahwa dia itu betul-betul anak remaja. Yes. Kalau buat karena ada gentle gitu ya. Gentle, karena ada semacam nilai bahwa di usia kayak usia 12, 20 tahun itu kalau belum pacaran lu ngapain aja bro, gitu. Jadi kayak Jadi mereka tuh punya nilai yang salah. Jadi secara sosial itu pun akhirnya mempengaruhi mereka untuk bertindak mengikuti apa kata tren, mengikuti apa kata cara pandang yang pada umumnya gitu. Nah, inilah yang membuat banyak akhirnya mereka ngikut walaupun mereka tuh nggak tahu ngapain di Citayam Fashion Week itu. Benar. Nggak tahu. Kita kalau ditanya nih, gue pernah nanyain mereka, lu ngapain di sini? Cari teman, udah dapet teman? Belum sih, dapat sih bang. Ini temen lu? Iya, gue tanya temennya, ternyata memang dia berangkat bareng dari daerahnya dia. Jadi bukan teman baru bang. Bukan teman. Jadi akhirnya, nah ketika pun mereka, jadi gini, mereka dapat kenalan baru aja, mereka langsung anggap temen lu. Padahal itu belum tentu temen kan. Mereka cuma kenal di situ, hello, hai, apa itu temen? Enggak. Temen itu kan ada interaksi berlanjut kan harusnya. Ada waktu yang diluangkan, ada waktu untuk berkomunikasi apa segala macam. Tapi ini cuma share doang, lalu tukar nomor WA, lalu ngerasa itu dapat teman baru. Jadi nilainya rendah gitu. Jadi ini yang kenapa akhirnya mereka tuh banyak ngikutin nilai-nilai ngikutin tren ya, tujuannya itu supaya dapat confession. Bener yang tadi Natalia bilang, supaya diakui, supaya dapat pengakuan. Akhirnya mereka tuh kayak rasa secure gitu. Sebagai anak muda gue ngerasa gue jadi aman karena gue nggak dianggap kuper, nggak dianggap ketinggalan info, ketinggalan berita gitu kan. Jadi nggak ada rasa FOMO gitu kan. Jadi itu yang mereka pengen. Jadi sebenarnya memang kalau ikut tren nggak masalah ya. Cuman problemnya itu ya pahami tren aja. Iya, betul. Dan nggak aware kan sebenarnya kebutuhan apa sih yang dia pengen gitu kan. Jadi larinya yang ke sana gitu, ikutin tren dengan fondasi yang nggak kuat kan. Nih Bang, ada komen Bang, bentar ya bacain. Itu realita ketimpangan sosial juga enggak, apa sih? Ini realita ketimpang sosial juga enggak sih Bang? Ya,
Ini kayaknya pernyataan nih Bang. Bukan pertanyaan, gak ada tanda tanya. Nah, ini dari Kak Firzi. So, kelompok Citayam tuh dikategoriin nemuin identity mereka lah. Identitinya atau mereka lagi bingung. Role confusionnya Nat. Wah, langsung nih pertanyaannya langsung ke Nat ya. Mungkin kita berdua bisa bahas ya Bang ya. Kalau Bisa. menurut Bang Saud nih, mereka-mereka ini udah jelas belum sih identitasnya atau justru masih bingung-bingung? Justru ketika mereka viral jadi makin bingung mereka. Itu ya Serius. Bang? Gue nangkepnya gini, sebelum mereka viral, justru gue ngerasa itulah identitas mereka. Mereka tuh ngerasa bahwa mereka secure, aman dengan seperti itu karena memang ya mereka mampunya begitu. Mereka bisa ya begitu dan mereka ini. Tapi kemudian ketika ini viral dan kemudian menjadi fenomena sosial dan akhirnya mereka di endorse apa segala macam. Nah, pendapatan yang mereka terima itu kan menaikkan label. Sorotan kamera itu membuat mereka itu akhirnya harus menampilkan wajah lain dari diri mereka. Tuh, jadi bisa pura-pura ya? Bisa sekarang, dan itu sekarang terjadi gitu kan. Bisa terjadi sekarang. Bagaimana sekarang kalau kalian lihat tuh kan ada beberapa pasangan-pasangan dari Citayam Fashion Week yang akhirnya jadi gimmick kan. Iya, benar-benar. Dan itu yang gue bilang. Jadi kepopuleran itu kadang-kadang membuat kita tuh jadi kabur. Keaslian kita jadi hilang. Setuju Bang, setuju. Jadi emang pura-pura dan apa ya, identitasnya jadi lebih nggak jelas ya. Tambah ruwet. Aduh, pusing juga Bang. Oke. Kita udah jam 7 nih Bang. Ini nggak berasa banget ya Bang. Kalau ngobrol sama Bang Satu emang kadang-kadang nggak berasa nih teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman yang mau kasih komentar itu boleh banget, nanti gue bacain di sini karena sambil live juga ngeliatin gitu ya. Kita langsung mungkin langsung ke closing statement ya Bang, karena kita udah sedikit banget waktunya. Kalau buat Bang Saud nih, apa sih dampaknya buat anak-anak yang ikutan tren ini? Sekali lagi ya, kita nggak melarang ya teman-teman ikut tren gitu, itu oke banget, karena ya kita kan zamannya bukan zaman purba ya, seperti nama belakangnya Bang Saud ya. Kita udah zaman now guys, jadi nggak apa-apa ikut tren, tapi tetap ada tapi dan batasan yang kita perlu perhatiin nih konsekuensinya. Tadi kan Bang Saud juga bilang, kadang tuh kita ngambil keputusan nggak mikir belakangnya tuh konsekuensi apa gitu kan. Nah, buat Bang Saud nih, apa sih kira-kira dampak kalau kita ikutin tren terus, ikutin orang lain gitu ya, tanpa kita ngutak-ngatik nih ke diri kita, sebenarnya kita ini siapa gitu ya. Apa sih dampaknya Bang? Kalau gue lihat ya secara sosial sih dampaknya adalah ya lu gak akan pernah bisa tenang hidupnya, itu aja. Keren Bang, gak akan tenang hidupnya Bang ya. Iya, karena dia akan selalu mengikuti tren fenomena sosial yang ada gitu, tren yang ada segala macam, dan dia berusaha untuk menyesuaikan diri gitu. Dan gak habis-habis ya Bang ya. Dan nggak akan pernah habis, dia mencoba untuk mau set the profile dengan tren yang ada gitu. Nah jadi itu yang akhirnya jadi persoalan, jadi problem. Dan itulah yang gue lihat, gue amati yang menjadi persoalan masyarakat, bukan masyarakat, generasi muda urban saat ini gitu. Itu yang jadi persoalan, sehingga akhirnya mereka itu menjadi komunitas atau generasi yang konsumtif banget gitu kan. Dan gampang banget akhirnya kemudian dijebak oleh tawaran-tawaran yang bersifatnya itu hedon gitu, dan akhirnya itu membuat mereka jadi pusing sendiri. Jadi mereka terjebak, bayangin ya, tanpa ngikutin tren aja mereka itu menemukan identitasnya susah banget, seperti yang Natalia bilang kan, ada banyak faktor item yang menentukan, apalagi ditambah kayak begitu, udah makin jauh, makin sulit, makin pusing, makin bingung ya, makin bingung tuh kalau udah kayak gitu ya. Ya betul, setuju. Kalau buat gue sih gini sih, ya lu daripada lu ngikutin tren, lebih baik lu nemukan siapa diri lu sebenarnya, potensi apa yang ada pada lu, lalu kemudian kenapa nggak lu yang jadi trendsetter gitu. Yes, siap, trendsetter. Nih kosakata baru lagi guys. Oke, ya setuju Bang. Iya memang ya kalau kita ngikutin tren terus ya kita akan tambah bingung sih ya untuk tahu siapa diri kita, kenal diri kita, apalagi ya ini masa emas kita ya sebagai generasi untuk
cari tahu kan. Sebenarnya kita tuh potensinya apa sih? Benar banget kata Bang Saud, cari potensi, cari kelebihan kita dan kembangin gitu ya. Oke, mungkin closing statement dari Bang Saud nih buat kita semua yang nonton. Entah nih yang nonton mungkin ada generasi di luar generasi muda atau mungkin generasi muda itu sendiri, Bang. Nah, mungkin bisa kasih closing statement soal pembicaraan kita hari ini. Soal apa? Soal pembicaraan kita hari ini. Oke. Gue sebenarnya bukan lebih ke closing statement ya, tapi gue mau cerita, bukan cerita sih, kayak mau sharing. Kalian tahu kan emas batangan, Mas Murni. Mas Asep. Tahu ya Mas Batangan, Mas Murni ya teman-teman ya. Nah, sekarang gue mau tanya, Mas Batangan, Mas Murni itu kalau gue taruh buat ganjel pintu, pantas nggak? Ya enggak dong Bang. Nah, harusnya di mana? Waduh, di mana ya Bang? Dijual harusnya kan bisa. Harusnya dijual, harusnya taruh di berangkas, betul ya? Betul. Diperlakukan sebagaimana mestinya. Tapi salah nggak ditaruh di buat ganjel pintu? Nggak salah kalau orangnya kaya banget kan gitu. Betul, ganjelan pintunya pakai emas Bang, keren. Iya. Tapi yang pasti kan kurang tepat aja gitu. Nilai daripada value daripada emas batangan itu buat ganjel pintu kan itu kayak kurang tepat kan. Secara estetika kurang tepat. Nah, sebenarnya tuh kita itu kayak gitu hidup kita. Kadang-kadang kita tuh punya nilai masing-masing, punya value masing-masing yang Tuhan kasih. Asal bukan value, punya potensi yang Tuhan kasih masing-masing, ya kan? Siapapun kita anak muda itu tuh kita tuh dikasih sama Tuhan tuh punya potensi yang good, potensinya yang gue yakin itu berkualitas buat kita. Nah, persoalannya adalah gini, jangan-jangan selama ini kita naruh potensi kita itu di tren. Bukan di tempat yang sepantasnya buat kita gitu. Kita tuh kadang-kadang naruh potensi kita di tren yang akhirnya membuat kita tuh jadi capek dan akhirnya nggak keluar potensi kita yang sesungguhnya. Wadahnya tuh harusnya bukan di tren, tapi wadahnya itu adalah ya di hidup lu gitu, di hal orisinal diri lu. Makanya bagian menemukan identitas lu, mengetahui siapa diri lu, mengetahui bagaimana ada hal-hal apa yang lu perlu berdamai sama diri lu, itu jauh lebih penting dan itu menjadi wadah yang tepat buat potensi yang Tuhan kasih untuk bisa dikembangkan luar biasa. Nah, kalau lu taruh potensi lu di tren, maka yang ada lu jadi followers terus. Tapi kalau lu taruh potensi lu di wadah yang tepat, di mana lu itu adalah personality lu sendiri gitu, lu menjadi otentik, gue yakin lu akan menjadi trendsetter, lu akan menjadi influencer yang betul-betul bisa mempengaruhi banyak orang untuk bisa menemukan hal yang sama dengan diri lu. Jadi bukan supaya orang ikutin lu, tapi menjadi orang itu bisa bukan mengikuti lu, tapi bisa meniru lu untuk bisa menemukan hal yang sama seperti yang lu lakukan. Itu sih dengan gue sih pesannya. Keren banget Bang, keren banget. Habis mandi emang lebih seger ya kalau ngomong ya. Ya, setuju dan keren banget. Ya, gue ambil sedikit kesimpulan ya guys ya. Bang Saud menyampaikan bahwa ya kita mesti cari ya potensi kita karena Tuhan udah kasih nih ke setiap kita dan kita tuh tadi bagus loh ilustrasinya, kita tuh emas gitu ya, emas yang kita perlu tahu di mana tempat kita seharusnya yang nggak ikutin tren, tapi kita sendiri yang bisa jadi trend center. Wow, keren. Thank you Bang Saud buat obrolan kita hari ini. Nanti kita next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga ya buat teman-teman yang pengen ngobrol langsung sama Bang Saud. Ini seru banget beneran. Kita kalau ketemu nih guys, 2 jam, 3 jam itu biasa cepet banget berlalu ya. Karena banyak ketawa, banyak insight gitu ya. Dan ini yang menarik ya ngobrol sama Bang Saud. Thank you Bang Saud buat waktunya. Thank you Nat. Thank you. Nah, ini ada kata dari Kak Virgi ya, wordnya dari Kak Virgi. Keren ya, keren. Thank you Kak Virgi untuk responnya dan buat teman-teman yang lain yang udah join malam hari ini, udah dapetin insight, jangan dikip sendiri gitu ya, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain, bahkan teman-teman sendiri terus cari potensi kalian, terus kembangin dan jadi berkat buat yang lain. Thank you buat semuanya yang udah nonton, kita akan live lagi setiap hari Senin jam 12:30 siang dan juga setiap Jumat jam 6:30 malam.
Oke, sampai sini live kita hari ini. Gue Natalia dan Bang Saud mengundurkan diri. Ciela mengundurkan diri menyelesaikan live kita. Maaf kalau ada salah-salah kata guys, karena kita tidak bermaksud ya. Semua yang kita omongin tuh benar-benar berdasarkan pengamatan dan apa yang kita lihat gitu ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye, adios. Oke, akhirnya udah selesai. Thank you Bang Saud. Thank you, thank you. Thank you Kitty.